Oke, semuanya sudah berkumpul ya di sini. Aku ulang ya. Shalom teman-teman semuanya. Selamat siang. Shalom. Shalom. Shalom, selamat hari Jumat. Nah, bersyukur banget nih. Puji Tuhan, kita bisa melaksanakan persekutuan Jumat pertama kita di semester yang baru ini. Juga untuk bagi teman-teman yang mahasiswa 2020 merupakan persekutuan Jumat pertama kalian. Nah, sebelumnya ini aku mau sapa teman-teman dulu nih. Bagi teman-teman, boleh banget untuk on cam biar kita bisa lihat wajah teman-teman kita yang seiman. Juga aku mau sapa kalian perangkatan biar aku lihat semangatnya mana nih yang paling semangat. Mungkin aku mau sapa dulu kali ya, angkatan 2017 ke atas nih, kakak-kakak kita. Halo, angkatan 2017. Boleh lambaikan tangan. Hai. Malu. Halo, kakak-kakak. Yo. Oke, semangatnya mantap. Aku mau dengar lagi angkatan 2018 sama 2019. Halo. Lambaikan tangan. Teman-teman mungkin bisa kirim stiker atau on mic. Katakan shalom. Shalom. Oke, semangatnya ya sama-sama lah kayak angkatan 2017 ke atas. Oke, yang paling ditunggu-tunggu nih. Mahasiswa baru 2020. Halo, shalom, selamat hari Jumat. Halo, Kak. Shalom. Selamat datang di Persekutuan Oikumene. Kali ini kita akan melakukan persekutuan Jumat pada siang hari ini. Baik, teman-teman, kita udah saling sapa-sapa nih. Sebelumnya kita juga ngobrol-ngobrol. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk baca rules atau peraturan yang ada di persekutuan Jumat online PO Visipia. Boleh kakak slide-nya? Nah, ini peraturannya. Yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes. Lalu yang kedua, teman-teman bisa siapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Harap juga mikrofonnya di-mute ketika ibadah dimulai. Dihimbau untuk on kamera ya teman-teman, biar kita bisa saling melihat teman-teman kita juga. Tapi kalau misalnya memang dalam situasi yang tidak memungkinkan, nggak apa-apa di off kameranya. Lalu juga sebelum ibadah bisa ajak teman-teman AKK, PKK, TKK, atau PHDT kalian untuk hadir dalam ibadah. Nah, ada 3 cara bertanya. Nanti setelah khotbah ada sesi tanya jawab. Nah, ada 3 tata cara untuk bertanya. Yang pertama private chat, lalu open mic atau tanya langsung, dan yang ketiga kolom komentar publik di Zoom. Dan nanti terakhir ada sesi foto di akhir sesi, makanya selalu on kamera ya guys. Nah iya tadi dibilang PHDT itu pasangan hidup dalam Tuhan. Kalau teman-teman udah punya nih, bisa banget diajak untuk ikut PJ gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman tadi kita sudah baca rules-nya juga. Kita akan memulai ibadah kita. Bersyukur banget kita bisa ada di sini walaupun dalam situasi pandemi dan kondisi yang berbeda-beda, dan di rumah kita masing-masing. Aku percaya kita disatukan oleh anugerah Allah, kita juga disatukan oleh kasih-Nya walaupun lewat gadget atau perangkat online. Maka dari itu teman-teman, aku mau ajak teman-teman nyanyikan pujian berkumpul dalam kasih-Nya, di mana kita bisa berkumpul dalam anugerah Allah. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam di bersujud kita semua
kepada Bang Alex, dipersilakan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersekutu perdana di semester yang baru ini. Semua yang terjadi dalam hidup kami, termasuk pandemi ini, ada di dalam kontrol kasih dan kuasa Tuhan. Karena itu kami mau belajar terus bersyukur, kami mau belajar terus memuliakan Engkau, dan juga berdoa kiranya semester yang baru yang kami masuki ini menjadi kesempatan untuk kami sekali lagi mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan boleh menuntun kami sampai sejauh ini. Terima kasih untuk angkatan baru 2020 yang sudah bergabung dalam keluarga besar PO Visipvia. Kami percaya ini juga adalah anugerah Tuhan bagi adik-adik teman-teman kami. Waktu ke depan ketika kami akan membuka firman-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong, baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Senang sekali boleh ketemu, walaupun lewat virtual dengan kalian semua. Saya Alex Nanlohi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Kesempatan ini jadi kesempatan yang indah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya juga adalah alumni dari Visipvia UI. Saya angkatannya sudah cukup uzur gitu ya. Nah, saya dari jurusan ilmu komunikasi. Ya, senang bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Biasanya kalau pas lagi ngobrol langsung, ketemu langsung, saya tanya, yang komunikasi mana? Angkat tangan nih. Ya, di sini nanti ya udah kita saling menyapa aja. Nah, tema yang diberikan untuk kita pikirkan pada hari ini adalah God's Big Story. Ya. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita merenungkan tema ini di dalam perspektif yang kita akan lihat dari dalam Alkitab. Di bagian akhir nanti, Abang kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya ya. Nah, saya mau ucapkan dulu selamat datang kepada adik-adik Angkatan 2020. Kesempatan indah seperti ini, bagi saya tadi waktu disuruh kenalan perangkatan di atas Angkatan 2017. Wow, saya mah tua banget gitu ya. Tapi kembali menyadari bahwa ini anugerah Tuhan yang indah buat kita semua. Di bangsa ini tidak banyak orang dapat kesempatannya, tidak banyak orang dapat kesempatan kuliah. Jadi jumlah mahasiswa se-Indonesia itu, kalau saya tidak salah data tahun lalu, saya belum dapat data tahun ini, itu kira-kira 7,3 juta orang. Nah teman-teman, berarti menjadi orang yang bisa berkuliah di bangsa ini itu sebuah privilege, ya. Saya katakan privilege karena bayangkan 220 juta lebih penduduk, bahkan ada yang bilang kan angkanya udah tinggi sekali bangsa kita, tapi kita bisa kuliah begitu ya. Hanya 7,3 juta orang yang bisa kuliah. Dari yang kuliah itu, soalnya itu termasuk kampus negeri, kampus swasta, teman-teman adalah orang-orang terpilih karena bukan hanya bisa kuliah di kampus negeri, bukan cuma kampus negeri biasa, tapi kampus negeri yang menyandang nama bangsa ini ya. Universitas Indonesia, kalau yang lain sih namanya lokal gitu ya. Hanya nama lokal biasanya di belakangnya ya, tapi kita bersyukur begitu ya. Kita ada di satu kampus yang Tuhan berikan dengan kualitas yang baik. Tapi yang saya juga mau katakan, yang saya syukuri adalah kehadiran persekutuan Oikumene, PO, di kampus kita. UI merupakan salah satu kampus dengan persekutuan Oikumene yang paling tua dari persekutuan-persekutuan yang ada se-Indonesia.
Jadi saya bersyukur bahwa saya ada di kampus juga waktu masuk beberapa puluh tahun yang lalu, saya disambut seperti ini oleh abang kakak yang mengenal Tuhan dan rindu memperkenalkan Tuhan juga kepada saya. Pertanyaan yang biasanya menjadi pertanyaan penting bagi kita berkaitan dengan tema ini, berkaitan dengan kehadiran teman-teman maupun juga angkatan yang sudah lama ada di kampus begitu ya, adalah pertanyaan seperti ini. Apa sih arti hidup? Bagaimana kita mendefinisikan sukses di dalam hidup? Ada berbagai cara orang mendefinisikan sukses. Ada yang melihat dari karir, dari pendidikan, ada yang melihat juga dari berapa banyak uang yang dimiliki, dan juga ada yang melihat dari keluarga gitu ya. Kalau kita lihat ceritanya, and they live happily ever after. Apapun yang menjadi konsep yang kita miliki, saya pikir mari kita sama-sama terbuka di hadapan Tuhan, bahwa kita tuh selalu pengen bright future ahead. Kita ingin masa depan yang cerah. Tetapi kalau kita bertanya lebih mendasar lagi, sebenarnya semua kita akan kembali kepada pertanyaan eksistensial seperti ini. Ngapain sih kita di dalam dunia ini? Teman-teman mungkin euforianya masuk UI ya, paling ya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lah maksimal ya. Habis itu juga udah mulai berasa biasa gitu ya. Oke lah, saya udah di UI, udah kuliahnya susah lagi, atau mulai banyak tugas gitu ya. Lalu dalam bagian-bagian hidup yang terdalam, apalagi waktu ada krisis, biasanya kita akan bertanya pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini. Lalu ngapain saya hidup? Nah, teman-teman, disinilah saya melihat bahwa sadar atau tidak, semua orang sebenarnya sedang punya cerita yang dia hidupi. Kamu boleh setuju, boleh tidak, tapi coba renungkan. Sebenarnya, each one of us, we have our own story that we are living. Ada cerita yang sedang kita hidupi. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu akan menempatkan dan memberi makna terhadap segala sesuatu yang kita sedang lakukan dalam hidup, tergantung cerita apa yang membingkai hidup kita. Saya mengutip kalimat dari Timothy Keller, dia bilang begini ya, dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal, atau maksudnya memiliki arti, meaningful, tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Coba deh, kamu akan membingkai hidupmu dengan cerita apa? Kalau buat kamu cerita utamamu adalah pendidikan, maka nggak masalah kamu nggak punya duit banyak. Yang penting punya banyak gelar. Wah, setelah S1 lanjut S2, S2 lanjut S3, S3 nanti postdoctorate lagi, lalu kemudian melakukan research. Buat beberapa orang yang cerita hidupnya adalah tentang pendidikan, maka nggak masalah uang ada banyak apa tidak. Yang penting adalah saya punya pendidikan, begitu rupa. Sementara buat beberapa orang yang melihat, membingkai hidupnya dengan uang sebagai segala-galanya, maka kesuksesan dirinya, kesuksesan hidupnya, dia ukur juga dengan uang itu. Saya sudah punya uang berapa banyak. Karena itu biasanya juga kita suka mendengar ya, setiap orang punya cerita yang sedang dia hidupi, dan juga bisa jadi itu cerita yang kalau orang tua sama anak, itu cerita yang bisa jadi dia paksakan juga sama anaknya. Kadang-kadang saya mendengar gitu ya, ada orang tua yang ngomong, iya nih anak saya baru lulus ya, iya nih sekarang udah jadi orang. Waduh, emang tadinya monyet gitu ya. Kenapa? Karena ada cerita, ada semacam cerita yang dilihat bahwa ya kalau baru masuk kuliah, oke lah euforianya seneng masuk UI ya, tapi kamu katanya belum jadi orang begitu ya. Masih menunggu nanti kalau lulus. Lulus pun nanti ditanya lagi, udah lulus, udah kerja belum? Nah ini buat abang kakak yang akhirnya udah lulus, mungkin ikut siang hari ini susah juga kan dalam situasi pandemi seperti ini, mau kerja di mana, atau mungkin perusahaan apa yang sedang buka rekrutmen, pasti ada. Tapi nggak mudah juga gitu ya. Jadi sadar atau tidak, sebenarnya kita semua sedang menghidupi sebuah cerita. Nah, di dalam bahasa, kalau kita pakai bahasa kehidupan saintifik begitu ya, maka sebenarnya ini yang biasa disebut sebagai world view. Jadi sebenarnya world view itu atau cara pandang, sederhananya begini. Setiap kita tuh katanya punya kacamata untuk memandang hidup.
Jadi saya punya kacamata, misalnya kalau saya pakai kacamata yang hitam lensanya, maka saya akan melihat semuanya hitam. Kalau saya pakai ini lensanya merah, akan melihat semuanya merah. Jadi bagaimana saya memandang dunia, how I see the world, itu sangat tergantung lensa kacamata kita, lensa seperti apa. Jadi, kalau teman-teman nanti ya masuk di UI juga pasti ketemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, berbagai etnis, berbagai suku, agama, ras, begitu ya. Ternyata waktu kita ngobrol, ada saatnya mungkin kita jadi sadar, iya ya, kayaknya gue sama dia kayaknya ada beda cerita deh ya. Dalam hal-hal tertentu tentunya. Ada hal yang sama pasti ada. Nah, dalam beberapa cara berpikir seperti ini, ada yang berusaha mendefinisikannya di dalam semacam alur berpikir ya. Ini kayak flowchart seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat lah ya. Kalau kalian besarkan itu bisa kelihatan tuh. Ada yang misalnya worldview-nya, sebenarnya worldview itu paling dasar cuma 2. Apakah itu teistik atau non-teistik ya. Jadi apakah cerita yang dia sedang jalani dimulai dengan keyakinan ada Allah atau nggak ada Allah. Itu sebenarnya yang paling dasar. Makanya contoh, coba lihat ya yang pertama misalnya. Do you believe that God exists? Kalau kamu bilang yes, pertanyaan kedua. Apakah lebih dari satu Tuhan yang eksis? More than one God exists? Kalau kamu bilang yes, maka sudah. Itu berarti worldview-mu adalah polytheist. Jadi yang merah itu adalah worldview-nya apa. Tapi kalau misalnya kamu bilang God exists, don't know, ya saya nggak terlalu peduli ada Allah nggak ada Allah, ya udah mungkin langsung ya itu teman-teman disebut dalam kategori ini sebagai agnostik. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya cerita hidup kita itu sebenarnya terkait dengan cerita yang lebih besar lagi dari hidup kita. Ya, yang bisa dikategorikan dengan istilah hari ini worldview. Nah, poinnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen, menghadapi pemahaman kehidupan seperti ini. Ya, bagaimana cara kita melihatnya? Bagi saya yang menarik adalah kehadiran Allah. Saya pikir itu yang paling dan sangat membedakan kekristenan, worldview Kristen dengan yang lainnya. Ada beberapa kutipan yang Kak Alex ingin kita lihat. Kalau hidup adalah sebuah cerita, there must be a storyteller. If life is a story, then there must be a storyteller ya. Atau yang author-nya lah, siapa yang menuliskan cerita itu atau yang menceritakan cerita itu. Dan bagi saya, kekristenan berbicara jelas sejak awal. Ketika Alkitab memulai apa yang disampaikan dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu. Sehingga di dalam Kejadian pasal yang pertama, secara khusus ayat 26 sampai 28, kita melihat bagaimana awal mula manusia. Perhatikan ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada hal yang menarik ketika kita melihat bagaimana Alkitab yang menjadi pegangan pedoman kita memberikan permulaan kehidupan manusia. Manusia bukanlah hasil proses dari sebuah evolusi yang panjang, tetapi Alkitab langsung mencatat ya, kalau kita lihat yang Abang buat dalam warna-warni di sini ya, bahwa manusia adalah ciptaannya Allah. Sehingga kalau Allah yang mencipta, maka dalam konsep cipta itu menarik teman-teman ya. Misalnya kalau saya cipta sebuah benda, maka begitu benda itu pertama kali dicipta, itu punya siapa? Punya yang mencipta. Jadi kalau kita sadar manusia adalah ciptaan Allah,
Maka bicara pencipta, penguasa, pemilik, Tuhan itu satu kategori semua. Dan ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang berarti kita milik Allah, kita hamba Allah. Teman-teman, kita bukanlah makhluk yang independen. Itu yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Ketika Alkitab mencatat manusia diciptakan oleh Allah, maka sebenarnya kita harusnya melihat hidup kita bukan sekadar dari perspektif kita. We need to see from God's perspective. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya buat kita manusia ciptaan Allah ini, ceritanya siapa yang harusnya kita hidupi? Ceritanya Allah. This is the God's story. Teman-teman, akhirnya kita menyadari, apa sih sebenarnya sejarah? What is history? History is actually His story. Ceritanya dia. Ceritanya Allah, not my story, not your story. We are not just living out our own story. Teman-teman, cara berpikir bagi kita orang-orang percaya sejak awal kalian masuk di kampus, saya pikir mari kita melihat dengan perspektif yang benar. Perhatikan, secara sederhana bukannya begini. Ini hidupku, saya lagi masuk UI nih ya, ini ceritaku Tuhan, lalu kemudian saya undang Tuhan masuk ke ceritaku. Ayo Tuhan ikutan ceritaku. Sekilas dalam sejarah, kesannya ini ceritamu dan ceritaku. Tapi melihat apa yang Alkitab sampaikan di dalam perspektif Allah, sebenarnya ini ceritanya Allah, dan Allah mengundang kamu dan saya masuk dalam ceritanya. Bisa dipahami? Bukan kamu dan saya sutradaranya. Kita bukan sutradara yang oke, sekarang Tuhan masuk. Oh, mau masuk UI, ayo Tuhan masuk. Kan mesti banyak doa tuh supaya masuk UI. Nah, begitu udah masuk UI, bodo amat begitu ya. Oke, sekarang saya fokus kuliah. Nah, ini cerita saya, cerita bagaimana dosen saya, bagaimana saya berelasi dengan teman. Bukan ceritamu, bukan ceritaku, tetapi ini ceritanya Allah yang sebenarnya mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Cara berpikir seperti ini harusnya mewarnai perspektif kehidupan teman-teman dan saya. Karena apa? Seringkali kita terjebak melihat seolah-olah ini cuma cerita kita, lalu Allah jadi peran pembantu. Sewaktu-waktu dia kita panggil. Dari mana kita menghayati ini? Ya, makanya kita mesti baca, tadi Abang ajak kalian baca dari Kejadian pasal pertama. Nah, ketika kita coba melihat, kalau begitu, ceritanya ini cerita seperti apa? Tentunya kita harus melihat apa yang Alkitab sampaikan. That is the point of our today's theme. Itulah tema hari ini. We need to see from God's big story. Dan big story-nya Tuhan itu dari mana? Ya di dalam Alkitab. Ada 4 babak utama. Ya, kalau kita peras Alkitab kita bukan cuma ceritanya Musa, ceritanya Abraham, ceritanya Yesus, tapi ini berkaitan dengan ceritanya Allah yang utuh. Sejak penciptaan, lalu kemudian jatuh dalam dosa, lalu kemudian penebusan, dan akhirnya Tuhan sendiri berjanji dia akan datang kembali, memulihkan semuanya. Kalau teman-teman bisa memahami ceritanya Allah ini, dan sekarang lihatlah hidupmu di dalam cerita ini. Sebenarnya ini adalah ceritanya Allah. Kita ada dalam dunia milik Allah, dunia yang Allah cipta, tapi kemudian yang jatuh ke dalam dosa, manusia berontak kepada Allah. Allah adalah rajanya, kita berontak, terjadi pemberontakan dalam kerajaannya. Lalu kemudian waktu kita lihat kisah-kisah Alkitab ini, cerita apa sih? Oh, cerita di mana Allah mau menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dimulai dengan Allah memilih Abraham. Lalu kemudian menjadi bangsa Israel, tapi kemudian Israel gagal, akhirnya Yesus sendiri datang, sang raja datang sendiri, dan kemudian dia naik ke surga, dan dia memberikan tugas bagi kita memperluas kerajaan itu, dan dia berjanji akan datang kembali. Teman-teman bisa lihat cerita hidup kita sedang dibingkai oleh sebuah cerita besarnya Allah yang indah ini. Creation, fall, redemption, and glorification, atau biasa disebut juga consummation.
Kenapa kita perlu melihat cerita ini? Supaya sejak awal kamu ada di kampus, sejak kamu juga teman-teman yang mungkin sudah di kampus sekian lama, melihat dan menyadari kembali, this is not my story. Ini ceritanya Allah. Dan cerita ini adalah cerita yang tidak pernah gagal. Dan bagaimana kita masuk melihat hidup kita di dalam cerita ini. Nah, teman-teman, saya ingin mengelaborasi supaya kalian bisa lebih paham sebenarnya bagaimana menghayati kisah ini dalam keseharian kita. Abang belajar banyak dari buku ini. Buku yang ditulis oleh seorang bernama Christopher Wright. Bapak Christopher Wright, seorang teolog ahli perjanjian lama, dia menulis buku How to Preach and Teach the Old Testament. Dia membuatnya menjadi mudah untuk dipahami, bahwa dia melihat, kalau tadi kita melihat 4 babak, dia perluas babak itu. Nah, dia mengatakan, cerita Alkitab itu kalau diperes, itu sebenarnya seperti drama 6 babak. Ya, dia elaborasi lagi. Dimulai dengan penciptaan, creation, lalu kemudian fall, kejatuhan ke dalam dosa, lalu apa yang terjadi? Nah, ini sebenarnya tadi poinnya adalah redemption ya. 3, 4, 5 itu poin redemption yang dia elaborasi. 3 itu apa? Sebelum Yesus datang, Tuhan memberikan janji, promise. Dia berjanji bahwa dia akan memulihkan dosa itu yang sudah jatuh, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus datang di dalam redemption. Kita melihat karya Kristus di kayu salib yang genap. Nah, tapi nggak berhenti ceritanya di situ, kan? Kenapa nggak berhenti? Oh, Yesusnya balik naik ke surga. Nah, nomor 5 ini apa namanya? Nah, nomor 5 ini dia beri judul Mission. Dan kita masih menantikan yang nomor 6, yaitu The New Creation. Teman-teman, itulah janji Allah akan datang kedua kali membaharui segala sesuatu. New Creation. Sekarang abang tanya, kita ada di nomor berapa? Sekarang kita ada di nomor 5, ya. Iya dong ya. Ada yang bilang, oh enggak bang, aku nomor 2 bang, aku samping ular waktu itu. Cuma nggak sempat aja selfie, enggak ya. Adanya di nomor 5. Bagaimana menghayati hidupmu dan hidupku? Dengan bahasa yang sederhana saya ingin katakan, we are on a mission. You need to find your place in God's story. Dan waktu kamu pelajari tadi, kita ada dalam nomor 5, berarti bagaimana cara kita memandang hidup? Teman-teman, we are on a mission from God. This is not only your life, this is not only my life, but we are on a mission from God. And God called us to participate in His mission. Teman-teman, cara berpikir ini saya dapat juga waktu pertama kali saya masuk FISIP UI dengan bahasa yang berbeda. Waktu itu saya ingat banget ketika kebaktian penyambutan mahasiswa baru di generasi saya, tahun 90-an awal. Waktu itu pembicaranya, ya saya kan datang dari daerah, saya anak daerah, dari kampung, saya masuk UI karena PMDK ya, saya bebas tes gitu. Dan waktu itu kan kita kayak elit begitu ya, udah bebas tes, nomor mahasiswanya beda sendiri lagi ya. Orang langsung tahu dari nomor mahasiswanya, oh kamu anak PMDK ya gitu ya. Jadi lagi agak sombong juga ngerasa, wow akhirnya prestasi saya masuk UI dan seterusnya. Dan ketika itu saya ingat dalam kebaktian pertama, pembicaranya mengatakan begini, kalau kamu punya cita-cita yang besar buat hidupmu, maka pasti penciptamu punya cita-cita yang jauh lebih besar buat hidupmu. Karena kamu cuma ciptaan yang merindukan sesuatu yang besar, apalagi dia penciptamu. Sehingga waktu itu saya ingat sekali dikatakan, bukan cita-citamu yang paling penting, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Wow, saya datang dengan cita-cita yang besar buat diri saya. Tapi akhirnya saya sadar, ini bukan sekadar tentang cerita saya. This is not only my story, it's God's story. Saya harus kenal Tuhan yang menciptakan saya. Kalau saudara mau belajar tahu tentang dirimu, ya cari Tuhan, Dia yang cipta kamu kok.
Tuhan, aku rusak banget. Banyak orang rusak, pergi ke tempat lain. Kalau rusak, ya pergi ke penciptamu. Kalau jammu rusak, cari tukang jamnya. Cari juga kalau bisa pabrik jam yang sesuai kan. Kalau yang rusak Swatch, pergi ke reparasinya Swatch. Jangan rusak Swatch, pergi ke reparasi yang lain. Ini logika berpikir sederhana. If God is the one who created us, waktu kita mengalami pergumulan, mau cari tahu tujuan hidup, mau cari ke apa yang menjadi mimpiku, bagaimana, saya harus tempatkan dalam perspektif yang benar. Kalau kamu juga berkata, Tuhan, aku ini hancur banget, Tuhan, kenapa hidupku begini? Come to your creator. Dia yang paling tahu how to fix your heart. Ya, how to fix a broken heart bukan cuma lagu gitu ya. Dia yang paling tahu. Sehingga disinilah kita mari membingkai hidup kita. Wah, ini gimana caranya, Bang ya? Ayo lihat hidupmu. Saya ada dalam rencananya Allah. Rencana Allah yang tidak kebetulan. Nanti kalau kamu lihat lagi tidak kebetulan juga kita ada di Indonesia ya. Iya dong. Kamu dan saya ada di Indonesia, apa ini kebetulan? Ada rencana Tuhan yang indah buat dirimu dan Indonesia melalui dirimu. Makanya waktu itu saya coba melihat ya, dulu saya cuma punya cita-cita buat diri saya. Waktu saya makin mengerti rencana Tuhan, saya bisa melihat diri saya dalam kaitan dengan bangsa saya. Saya bisa melihat lebih luas lagi kaitan diri saya dengan bangsa saya, dengan rencana Allah yang lebih luas. Sehingga akhirnya di situ banyak mengubah pola pikir saya. Beberapa kutipan yang saya ambil hari ini ya, sebelum nanti kita selesai dengan tanya jawab. Life is a story. Give God the pen and let Him write yours. Hidup adalah sebuah cerita. Ya biarlah Tuhan yang menceritakan, Dia penulis agung itu. Menuliskan kisah hidupmu. You can trust God to write your story. Dan ini akan berpengaruh teman-teman ya terhadap caramu belajar. Karena saya mikir gini, kalau ini ceritanya Allah, maka saya harus ikutin polanya Allah. Tuhan mau apa sih? Apa Tuhan mau saya belajar asal-asalan? Belajar supaya lulus doang. Belajar supaya nilai IPK baik. Kalau cuma itu cerita saya, cetek banget. Tapi waktu saya sadar, Dia mau saya belajar dengan giving the best. Dia mau saya belajar supaya dengan ilmu yang saya dapat, saya bisa memberkati bangsa ini. Saya jadi berkat di tengah bangsa, saya bahkan bisa membangun kerajaan Allah. Ilmu sosial yang bisa memulihkan kondisi sosial masyarakat. Beda ceritanya. Kalau ceritamu cuma belajar supaya lulus, ya sudah, cara belajarmu juga pasti akan berbeda. Bagaimana caramu bergaul? Saya nggak tahu gimana pertemananmu lewat Zoom dan segala macam. Kalau kita bergaul untuk membawa orang lain jadi berkat juga, maka kita melihat bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita memilih pergaulan. Jangan pikir, wah saya anak kuliahan nih. Saya sekarang udah bukan anak SMA, saya boleh bebas melakukan yang saya mau. No. Cara bergaul kita berbeda. Kalau kalian sudah pacaran pun berbeda cara pacaranmu. Kenapa? Ini bukan untuk dirimu. Tapi bagaimana melalui pacaranmu Tuhan dimuliakan. Ini ada kalimat kutipannya, true love waits. Ada kalimat kecil di bawah ya. Abang seneng tuh kalimat ya. Itu gedein tuh biar kelihatan. Save it until marriage. Itu satu realita Tuhan mau kita berpacaran dalam kekudusan. Jadi waktu saya membaca 1 Korintus dikatakan, baik engkau makan maupun engkau minum, lakukanlah segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Makan yang kayaknya receh banget, minum yang receh banget, makan, minum receh banget ya. Itu aja untuk kemuliaan Tuhan, gimana pacaran? Harusnya pun untuk kemuliaan Tuhan, bukan cuma untuk kesenangan pribadi saya. If this is your story, then just do what you want. But if this is God's story, you always need to ask God, what you want me to live out my life for you. Biarlah kamu bangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang di dalamnya kamu makin mengenal Tuhan, makin kenal, makin tahu apa kehendaknya. Dan di kampus ada persekutuan oikumene. Kita bersama-sama bertumbuh kenal Tuhan. Ada abang kakak yang menjadi orang-orang yang disiapkan Tuhan melayani kalian. Ada pengurus yang membuat persekutuan, mengajak. Dan ini jangan dianggap sepele. Tidak semua kampus punya seperti ini. Bersyukur kalau Tuhan berikan ini buat kamu. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu hidup dalam cerita ini. Dan untuk siapa pada akhirnya? Kalau engkau dan saya menghidupi ceritanya, then everything is for God's glory. Kiranya
firman Tuhan, perenungan kita siang hari ini menolong kalian mengawali semester baru, buat teman-teman yang lagi skripsi, sudah masuk tahun terakhir ya, kakak-kakak senior, terus membingkai lagi hidupmu ulang dengan kisahnya Allah. Buat kalian adik-adik yang baru masuk, mari mulai perjalanan ini dengan ingat kamu butuh Tuhan dan persekutuan ada untuk menolong kamu makin kenal Tuhan, makin boleh bertumbuh di dalam Dia. Amin. Kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, ada waktu sekitar 5 menit, Abang mungkin bisa jawab. Kalau ada yang kalian mau tanyakan, atau mungkin bisa kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini. Dari kebenaran firman dan juga pembahasan yang baru kalian. Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung on mic ataupun kirim lewat chat. Kak, aku mau nanya. Ya, boleh. Silakan, Jer. Aku Jeremy 2020 Oke. fiskal dan administrasi. Aku tuh aku jadi mikir kayak gini. Kan Tuhan itu yang punya cerita dan tokoh di cerita itu kan. Ya. Berarti itu setiap orang itu punya cerita dia masing-masing dengan satu tokoh yang menciptakan cerita yang sama. Pencipta ceritanya sama, tapi setiap orang punya cerita masing-masing gitu kan, Bang? Iya. Nah, itu kan apa ya? Ada orang yang lahir dengan agama Muslim, agama Hindu, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha. Apa itu juga termasuk cerita? Kenapa dia? Maksudnya, apakah itu memang benar-benar cerita Tuhan juga atau rencana Tuhan juga? Kalau dia hidup misalnya di agama yang kan gitu, Bang. Oke. Itu aja, makasih. Thank you, Dek. Jadi teman kita Jeremy bertanya bagaimana ya dengan orang-orang dengan lahir dalam kepercayaan yang lain. Saya meyakini, ya, kebenaran itu sifatnya eksklusif. Karena semua orang pasti mengatakan dia yang paling benar. Kalau kebenaran itu eksklusif, berarti saya harus katakan hanya ada satu kebenaran yang benar. Nggak mungkin semuanya benar. Dan disitulah kita mulai berpikir. Berpikirnya begini. Cara pikirnya adalah kalau saya bisa sadar betul di dalam firman Tuhan yang dinyatakan bahwa ini ceritanya Allah, dan Allah yang pencipta itu punya cerita yang indah buat hidup kita, maka sebenarnya dari sisi yang satu, saya melihatnya justru, apa sih artinya kita memberitakan kabar baik? Sebenarnya kita menceritakan cerita Allah, supaya orang-orang boleh kembali kepada cerita yang asli, yaitu ceritanya Allah. Manusia di dalam dosa sudah sibuk sama cerita tentang dirinya. Tetapi di dalam Allah, kita ditolong lagi melihat cerita tentang Allah. Jadi, saya kadang jujur ya, tidak melihatnya sebagai begini, ini agama apa. Bagi saya sebenarnya manusia cuma digolongkan dalam dua bagian. Orang berdosa yang belum kenal Tuhan, dan orang berdosa yang sudah kenal Tuhan. Sehingga buat orang berdosa yang sudah kenal Tuhan, harusnya menceritakan kepada orang berdosa lain, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka tidak hidup lebih lama dalam dosa. Ini memberikan juga pemahaman begini. Ada orang yang lahirnya Kristen, tapi juga nggak hidup dalam Tuhan. Kan itu orang Kristen pun perlu dengar berita Injil. Orang Kristen pun perlu kenal siapa Yesus. Perlu terima Yesus dalam hidupnya. Jadi, cara berpikir kita jangan cuma lihat, kasihan ya dia agamanya itu ya, Tuhan ceritanya apa buat dia. Poinnya adalah, bagi saya, semua orang cuma ada dua kategori. Manusia berdosa yang sudah kenal Tuhan Yesus,
dengan manusia berdosa yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan karena itu, kita yang sudah kenal Tuhan, yang tahu cerita ini dan tahu bahwa inilah sebenarnya cerita Tuhan buat semua orang yang lain, kita memberitakan cerita itu. Sebenarnya secara sederhana, penginjilan itu adalah membawa orang melihat cerita Allah dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada Allah yang menuliskan cerita itu. Jadi begitu kali ya cara berpikirnya, Jer. Sehingga jangan fatalistik ya. Kasihan ya, dia kok lahirnya agama itu, dia kok lahirnya agama itu. Bahkan di dalam kekristenan saya melihat banyak orang yang sudah dari kecil Kristen tapi nggak pernah sungguh-sungguh terima Yesus. Dia butuh berita Injil, butuh juga. Ya, jadi dia pun harus kembali kepada Tuhan. Ini perbedaan mendasar. Di dalam dosa kita hidup bagi diri kita. Di dalam Allah kita yang sadar ceritanya, kita akan berkata, now I live my life for you and for your glory. Gitu kali ya. Thank you, Dek. Ada lagi satu pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan, teman-teman? Bang, mau tanya, Bang. Silakan, Dek. Oke, tadi kan mungkin disinggung ya, kita tuh harus menjalani ceritanya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, terus buat apa Bang kita punya hobi, kita punya impian, kan kita jalanin cerita Tuhan, bukan cerita kita. Kayak gitu sih Bang. Mana tahu ada yang kepikiran untuk bertanya kayak gitu. Oke, thank you ya. Nah, ini mungkin karena waktu yang terbatas ya. Saya kadang-kadang berpikir, jangan sempit. Kalau ceritanya Tuhan kayaknya Alkitab, terus ceritanya Tuhan tuh nggak ada yang lain. Tuhan punya cerita untuk hobimu, karena Tuhan yang menciptakan kita berbeda-beda. Ada yang Tuhan kasih talenta melukis, ada yang Tuhan kasih talenta bernyanyi, sehingga dari situ hobi kita pun berbeda. Nah, poin saya menghayati bahwa ini cerita Tuhan adalah begini. Sadari dirimu, nikmati semua hal yang Tuhan berikan, tapi selalu bertanya, Tuhan, kenapa ya aku bisa nyanyi ya? Tuhan, kenapa ya aku senang musik ya? Tuhan, kenapa ya aku senang peduli sama hidup orang lain ya? Itu kan kalau dosanya kepo, tapi kan secara Kristiani bagus juga tuh bisa peduli sama hidup orang ya. Perlu jadi seksi pemerhati kali ya, jadi seksi doa. Jadi bertanyalah, bagaimana Tuhan semua yang kau berikan ini, aku hidupi bukan ngikutin yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Jadi, secara sederhana, ceritanya Tuhan bukan melulu tentang Alkitab dan kebaktian, tetapi tentang studimu, tentang hobimu, tentang keseharianmu, tentang dirimu secara utuh yang diciptakan Allah dengan segala kemampuan yang harusnya waktu kau jalani hidup itu. Bukan untuk dirimu semata-mata, kesenanganku, tapi belajar bertanya begitu ya, Tuhan, apa yang kau mau dari hal-hal ini? Nah, nanti kalau kalian masuk lah ya di PJ minggu-minggu ke depan, ya kita kan belajar kenal Tuhan, baca Alkitab tiap hari, berdoa. Saya pikir itu bukan basa-basi. Kalau kamu diajak main drama Korea, wish, tiba-tiba ya, kamu diajak main drama Korea, terus sutradaranya siapa tuh ya, yang sekarang tuh, Record of Youth kali ya, sutradara Choi katanya gitu ya. Maka kalau reading naskah, kamu harus baca naskahnya sutradara itu, penceritanya, bukan naskahmu. Kamu selalu harus konsultasi sama yang menjadi penceritamu. Tentu kamu ada improvisasi, tetapi kembali lihat dalam naskah utamanya bukan ceritamu, tapi ceritanya Allah. Thank you, Dek, pertanyaannya. Thank you, Bang. Oke ya, waktu Jua. Nanti yang mau tanya boleh DM ke Abang, ke Instagram atau kemana, silakan minta nomor sama pengurus. Tapi kita harus tutup dulu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kami yang boleh menikmati Engkau hadir dalam hidup kami, memimpin hidup kami, mengarahkan hidup kami, karena Engkaulah yang sebenarnya punya cerita indah bagi hidup kami. Cerita bahwa kami hidup bagimu. Kami hidup memuliakan nama. Kami hidup dalam misimu, sehingga semua yang kami miliki sekarang, kemampuan, keterampilan,
karakter, hobi, biarlah kami bingkai itu dengan pemahaman yang benar bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Kalau kami boleh juga memasuki semester yang baru, ada banyak hal yang kami tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang kami pasti percaya, Engkau hadir dan tidak meninggalkan kami. Secara khusus hamba berdoa bagi adik-adikku angkatan baru, tolong mereka juga menjalani perkuliahan di Visip Via dengan terus bersandar, berserah kepada Tuhan, makin bertumbuh kenal Tuhan, dan boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang Alex untuk firman-Nya. Teman-teman, sekarang aku bacain warta minggu ini ya. Oke, jadi pelayan di PJ pertama kita hari ini, minggu ini, ada MC dari Kak Andrea, ke SOS 18. Terus singernya ada singer dan gitaris, Cesia dari Fiskal 19, Warta Ameni dari Komunikasi 18, Slider Jeremy dari Komunikasi 17, dan pembicara ada Bang Alex. Untuk kemuliaan Tuhan, kita berikan apresiasi dengan memberikan ucapan terima kasih di kolom chat atau beri reaction jempol ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah tahu mungkin jadi kita selain ada PJ siap minggunya juga akan ada perdo. Nah, perdo pertama kita nanti akan ada di hari Rabu tanggal 23 September jam 19 di Google Meet. 19 WIB ya, teman-teman. Jangan lupa untuk hadir ya. Untuk teman-teman yang rindu untuk didoakan atau memiliki pergumulan tertentu, teman-teman bisa banget buat share ke kita. Karena kita mau mendoakan teman-teman semua di sini. Nah, untuk form doanya bisa lihat di bit.ly form doa Visip Via. Teman-teman lihat ininya ya, caps lock-nya, karena dia case sensitif. Boleh di screenshot kalau buat yang pengen nyatet bit.ly/form doa Visip Via. Next. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, perdo kan ada yang udah dikasih tahu pas di Kamaba, ada yang belum ya. Perdo itu persekutuan doa ya, teman-teman. Jadi kita sama-sama akan bersekutu dalam doa, terus kita akan mendoakan banyak hal selain doain ke kampus, doain juga tentang sekeliling kita dan juga teman-teman kita. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang terpanggil untuk melayani di bagian penulisan, bisa banget untuk submit tulisannya dan jadilah berkat bagi orang lain. Nah, buat contoh-contoh tulisannya bisa nih teman-teman lihat di Instagram kita, di Instagram PO Visip Via UI. Nah, tulisannya tentang apa aja sih? Tulisannya tuh bisa tentang firman yang teman nikmati, misalnya hari ini nih firman dari Bang Alex, teman-teman ada yang sesuatu yang teman-teman nikmati dan pengen bagiin, atau misalnya dari keseharian teman-teman, atau misalnya dari lagu yang teman-teman dengarkan, itu bisa banget teman-teman share dan kirimkan ke line kita di bit.ly/line-nya caps lock PO Visip Via. Next. Nah, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, kita ada persembahan bisa ditransfer di GoPay 0858-9487-2001 atas nama Jeremy Bagasaruna. Nah, persembahan ini buat apa sih? Jadi persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan di PO Visip Via. Buat teman-teman, tenang aja, ini sebenarnya nggak wajib, tapi untuk teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan, bisa banget langsung transfer ke GoPay nomor tersebut. Yang pengen tahu bisa di-screenshot ya.
Ki mau kenalan nih sama pengurus-pengurus di PO Visipia. Nah, pertama kita mau kenalan dulu sama divisi acara. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, PJ hari ini nih dikelola, diurusin nih sama teman-teman kita dari divisi acara. Yang pertama ada Angel dari Komunikasi 17, Stephen dari Politik 18, sama GG dari Sosio 18. Nah, mereka ngurusin apa aja sih? Jadi buat teman-teman nih yang misalnya pengen kasih saran tema atau misalnya kasih saran pembicara, misalnya Kak ngomongin tentang ini dong di PJ atau Kak ngomongin tentang itu dong di PJ, nah bisa banget hubungin mereka bertiga atau hubungin nih siapa yang di sini, Kak Angel, ARP Ginting, itu ID lainnya ya. Selanjutnya, ada divisi doa, pemerhati, dan publikasi. Nah, buat teman-teman nih tadi buat dari yang pengen datang ke perdo, persekutuan doa, atau misalnya ada yang rindu untuk didoakan, terus ada yang pengen juga share tadi yang tentang mau sharing artikel, tulisan, atau misalnya pengen sharing cover lagu, atau misalnya pengen sharing apa yang dia nikmati, bisa banget hubungin divisi doa, pemerhati, dan publikasi. Yang pertama itu ada Jeremy, Komunikasi 17, Andrea Kesos 18, dan aku Ameni, Komunikasi Angkatan 18. Ini CP-nya bisa chat Jeremy aja, Jeremy Bagas 18, itu ID lainnya. Nah, yang terakhir dan nggak kalah penting, ada divisi kelompok kecil. Jadi nanti teman-teman akan dibagi-bagi ke kelompok kecil. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya soal kelompok kecil, Kak, kelompok kecil itu apa sih? Atau misalnya ada teman-teman yang belum kebagian kelompok kecil, atau udah kebagian tapi pengen kasih saran-saran tentang kelompok kecil, bisa banget hubungin ini kakak-kakak bertiga ini ya. Yang pertama ada Kak Tri dari Komunikasi 17, lalu ada Daniel dari Negara 18, dan Florencia dari Sosio 19. Buat ID lainnya bisa dilihat ya, Mega Hati titiknya 2. Nah, sekian warta minggu ini. Terima kasih Kak Menai. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Aku mau ajak teman-teman untuk bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa ya Roh Kudus, terima kasih untuk siang hari ini kami bisa berkumpul bersama, beribadah ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu di Persekutuan Jumat, PO Visip dan Via. Terima kasih kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan di semester baru dengan teman-teman baru, mahasiswa baru 2020, juga mahasiswa angkatan lainnya ya Tuhan, kami bisa berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga, kami membawakan persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Persembahan ini tidak berapalah ya Tuhan jumlahnya, namun kami berdoa agar persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan di kampus Visipia UI ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa kepadamu tentang pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa sudah cukup lama ya Tuhan, beberapa bulan COVID ini masih melanda dunia ya Tuhan. Kami berdoa tak henti-henti kepadamu agar Tuhan menolong kami ya Tuhan, khususnya di Indonesia, agar kasusnya bisa berkurang ya Tuhan hari demi hari. Kami berdoa untuk para pekerja kesehatan ya Tuhan, dokter, suster ya Tuhan yang merawat pasien. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, juga Tuhan cukupkan ya Tuhan kebutuhannya. Kami berdoa juga untuk para pasien ya Tuhan yang saat ini sedang dirawat. Tuhan, kami mohon agar Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Kami juga berdoa ke depannya untuk bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial di Indonesia ya Tuhan, bahkan pelayanan-pelayanan-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani di pelosok-pelosok. Kami berdoa sama pandemi ini agar bisa berjalan lebih baik lagi, Indonesia bisa terbebas dari COVID-19. Kami percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan kampus. Kami bersyukur bahwa ada persekutuan Oikumene di UI ya Tuhan. Kami bisa bertumbuh bersama. Tuhan, kami berdoa agar selama semester ini dan ke depannya
persekutuan ini bisa membawa jemaatnya semakin dekat kepadamu, mengenalmu ya Tuhan, juga kami bisa melayani Engkau di tempat ini sebagaimana Tuhan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perkuliahan kami ya Tuhan. Saat ini kami melakukan kuliah online, kami mohon kepadamu agar Tuhan yang mencukupi kebutuhan kami ya Tuhan, baik itu dari kuota internet maupun peralatan online lainnya ya Tuhan untuk menunjang perkuliahan kami. Tolonglah agar Tuhan mencukupkan kami ya Tuhan. Juga dalam setiap mata pelajaran, setiap mata kuliah yang kami ambil, tolonglah agar itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani semester ini secara online. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk mahasiswa baru 2020 yang sudah Engkau pilih ya Tuhan untuk masuk di Visipia UI. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan agar mereka bisa beradaptasi dengan baik di dunia perkuliahan ini, juga mereka bisa mengembangkan skill hobi mereka sesuai dengan kehendak-Mu saja dan demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini, pada kehidupan kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, papa mama kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa identitas kita berasal dari Allah dan semua ini tentang Allah. Maka dari itu, di situasi apapun, senang maupun sedih, aku mau ajak teman-teman untuk percaya pada Tuhan dan bahwa kita butuh Tuhan. Aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu With All I Am. Mari kita katakan bahwa I believe in God, I belong to God, bahwa kita butuh Tuhan di hidup kita.
kepada Bang Alex, dipersilakan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, seluruh keberadaan kami. Ingatkan kami supaya kami tidak lupa, kami tidak sedang menjalani semata-mata kisah hidup kami. Langkah demi langkah, biarlah kami memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Tuliskanlah kisah-Mu yang indah melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih semester yang baru kami masuki dengan ucapan syukur, dengan merenungkan firman, dan dengan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, dimanapun kami hadir melalui ruangan-ruangan virtual, biarlah juga kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami menutup persekutuan kami dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan mengambil satu sejenak.